hidup kami di dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang mampu memelihara hidup kami, Allah yang gak pernah meninggalkan kami dan selalu ada bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami ingin berduduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, agar setiap benih firman yang ingin Kau sampaikan pada kami pada pagi hari ini dapat berbuah manis dalam kehidupan kami dan buahnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Baik, selamat siang, pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kefas, boleh dipanggil Kefas saja Bapak Ibu terserah. Saya awalnya ditugaskan ya, kayaknya seharusnya yang melayani Bapak Ibu semua hari ini Pak Pendeta Yosafat, tapi beliau minta maaf karena takut nggak keburu juga. Jadi beliau meminta saya untuk menggantikan, jadi dapat Pak Yosafat Mini gitu ya bahasanya ya. Saya juga melayani di GBI Petamburan Bapak Ibu. Dan pada pagi siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Ketika Allah Mengasihi Musuhku. Ketika Allah Mengasihi Musuhku. Dan memang kebetulan toh kita selama di bulan Oktober ini di GBI kita belajar mengenai misi dan penjangkauan dan segala macam ya. Dan pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana jika yang Tuhan sedang gerakkan dari dalam hati kita bergerak untuk mempersaksikan Kristus, menginjil, ternyata Tuhan meminta kita menginjil ke orang-orang yang kita gak suka. Tuhan meminta kita untuk menginjil atau menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang jangan-jangan yang kita benci. Dan hari ini kita akan membahas tentang kisah Yunus. Bapak Ibu, diambil dasar dari pembahasan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yunus. Yang saya rasa karena saya dulu kecilnya tumbuh di sekolah minggu gitu ya Bapak Ibu. Jadi cerita-cerita Alkitab ini suka sekali diceritakan terutama ke anak-anak kecil sekolah minggu. Nah tapi sayangnya Bapak Ibu sembari saya bertumbuh besar, kisah Yunus ini menjadi kisah yang dulunya saya pikir ceritanya begini, tapi ternyata kok semakin tambah dewasa, ada sesuatu yang saya tidak pernah baca di kitab Yunus selama ini. Saya kasih contohnya Bapak Ibu ya, ini sebuah dari website namanya komikalkitabanak.com gitu ya. Mereka suka memberikan sebuah cerita ilustrasi atau gambar-gambar kisah-kisah Alkitab dan salah satunya kitab Yunus. Dan yang selalu dikenang oleh ketika kita bicara tentang Yunus adalah selalu yang ini Bapak Ibu, Yunus di perut ikan. Ini klasik lah, sampai ada lagu sekolah minggunya, Yunus di perut ikan, pom 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 gitu ya. Gak pernah, yang selalu orang ingat tentang Yunus itu selalu tentang Yunus di perut ikan. Ya memang benar sih, memang Yunus di perut ikan. Tapi kira-kira kisah yang suka diceritakan terutama ke anak-anak sekolah minggu seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Oh, ada sebuah kota yang besar namanya kota Niniwe. Tetapi orang-orang di kota Niniwe itu sangat jahat katanya. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan dan Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Ini sekali lagi ini versi sekolah minggu ya Bapak Ibu buat anak-anak. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju kota Tarsis. Tuhan lalu menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang akhirnya tahu siapa penyebab badai besar lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tapi untungnya Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus dan akhirnya di dalam perut ikan itu Yunus berada di sana selama 3 hari dan Yunus berdoa agar Tuhan menyelamatkannya dan puji Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat dan untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe.
Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe, perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Nah ini perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Dibilangnya perjalanannya sekitar 3 hari untuk sampai di sana. Nanti kita sembari kita baca Alkitabnya kita akan menemukan beberapa hal yang berbeda. Lalu Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat maka Tuhan akan menghukum mereka. Supaya akhirnya kita tahu kisahnya semua Bapak Ibu ya. Wah, akhirnya semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka bertobat. Akhirnya orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak lagi menghukum mereka. Terus biasanya kalau sekolah minggu ada ayat hafalannya. Wah, ia sabar terhadap kamu. Gitu ya. Dan yang sering dikenang dari kitab Yunus pun ya demikian ceritanya Bapak Ibu. Bahkan ada, ini saya foto juga waktu itu sempat gereja kami dikirim sebuah foto komik Alkitab buat anak-anak juga. Versinya beda, tapi kira-kira ceritanya menceritakan hal yang sama juga. Oh Yunus nabi yang diperintah Tuhan untuk menginjil ke Niniwe, tapi dia nolak, dimakan ikan, dan akhirnya Yunus khotbah ke Niniwe dan mereka semua bertobat, hore, happy ending Bapak Ibu. Dan yang kita suka kenal dengan kitab Yunus ini happy ending. Yeay, semua masyarakat di Niniwe tobat gitu ya. Nah tapi sayangnya Bapak Ibu, Yunus itu punya 4 pasal. Kalau kita ceritanya tadi sampai Niniwe bertobat itu baru sampai Yunus pasal ketiga aja. Belum sampai pasal yang keempat. Yang sayangnya jarang diceritain sama guru-guru sekolah minggu, ya mungkin karena agak susah juga mungkin. Tapi sebenarnya ada Yunus 4 yang justru menjadi inti dari kitab Yunus yang mau kita perdalam hari ini Bapak Ibu. Oke. Nah jadi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk buka kitab Yunus. Bapak Ibu kalau buka kitab cetak boleh silakan dibuka. Kita mau memperdalam lagi kitab Yunus ini. Dan apa sih kaitannya dengan ketika Allah mengasihi musuhku. Nah saya ajak kita semua untuk buka kitab Yunus ayatnya yang ke-1. Kita mulai dari ayatnya yang ke-1 dulu Bapak Ibu. Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-1. Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-1. Sudah ya Bapak Ibu ya? Saya akan bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian katanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Bersuruhlah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ini perintah yang Yunus dapatkan dari Tuhan sendiri. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Niniwe ini kota yang udah saking jahatnya, udah saking bejatnya. Tuhan utus Yunus untuk berseru terhadap kejahatan mereka. Nah Bapak Ibu perlu tahu, boleh kembali ke slide-nya. Kota Niniwe ini sebuah ibu kota dari sebuah bangsa yang namanya bangsa Asyur. Bangsa Asyur ini kalau Bapak Ibu nanti baca Alkitab Bapak Ibu, bangsa Asyur ini ya bisa dibilang tetangganya bangsa Israel juga dan bisa dibilang musuh lah. Gitu ya. Dan bangsa Asyur ini memang terkenal bangsa yang jahat. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya kan waktu setelah zaman Salomo, bangsa Israel terpecah jadi 2, ada yang kerajaan utara, ada yang kerajaan selatan. Dan kerajaan utara itu nantinya yang akan dibasmi oleh siapa? Oleh bangsa Asyur. Jadi bangsa Asyur ini memang sebuah bangsa yang kejam dan Niniwe ini ibu kotanya. Nah apa yang mereka suka lakukan ini supaya saya kasih gambaran aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tiang kayak semacam tiang dan di tiangnya itu kayak ada orang-orangnya. Ini yang sudah menjadi tradisi atau adatnya bangsa Asyur ketika mereka memenangkan perang. Jadi setiap kali mereka menang perang, mereka mungkin menjajah sebuah kota dan setiap korban-korban dari bangsa yang mereka bisa kalahkan, mereka akan taruh tubuh dari korbannya itu di atas tiang dan ditaruh di depan-depan gerbang ketika mau masuk kota. Untuk menunjukkan betapa hebatnya bangsa kami. Gak ada yang bisa ngalahin bangsa kami. Bangsa kami patut ditakuti karena mereka memang bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan kejam-kejam. Dan untuk alasan inilah makanya ya Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi memberitakan kejahatan mereka, berseru atas kejahatan mereka. Nah tapi seperti yang kita tahu dari ceritanya tadi, Yunus
nggak taat, Yunus memilih kabur. Sebenarnya Bapak Ibu kita nggak pernah tahu alasan Yunus kabur itu kenapa. Belum pernah disingkapkan di pasal 1 ini. Kalau dulu waktu sekolah minggu saya sering diceritakan, oh iya Yunus pergi karena takut gitu kan. Oh iya karena takut akhirnya dia kabur. Tapi kalau misalnya kita baca pasal 1 ini gak pernah dituliskan mengapa Yunus kabur. Bukan karena takut, bukan karena apa, yang gak pernah ditulis saja. Masih menjadi misteri, kenapa ini Yunus yang katanya nabi gitu kan, nabinya Tuhan, tapi kok malah lari. Makanya di ayat 3 Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dan kalau Bapak Ibu tahu Tarsis ini itu jaraknya benar-benar 180 derajat dari kota tujuannya. Jadi ibaratnya Niniwe itu ke sebelah kanan, ke timur gitu ya. Kalau Tarsis itu benar-benar 180 derajat kebalikannya, ke arah barat. Jauh, sangat jauh. Ini yang Yunus lakukan, berusaha kabur sejauh mungkin. Nah, kita sekali lagi nggak pernah tahu alasannya kenapa, tapi ya dia akhirnya kabur. Disuruh ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Akhirnya dia naik kapal ke sana, dia bayar biaya perjalanannya, dia kerahin dana, ya udah dia kabur aja jauh dari hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Nah, tapi menariknya begini Bapak Ibu. Untungnya Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun ya. Sekalipun nabinya ini gak taat, bahkan kabur, benar-benar kabur yang kabur total bahasanya. Tapi tetap loh, Tuhan itu tetap bergerak mengarahkan dirinya ke Yunus. Mungkin sama kayak kita hari-hari ini, ada yang mungkin dari kita yang merasa sudah jauh dengan Tuhan. Mungkin beberapa dari kita merasa agak melenceng kayaknya hidupnya dan mulai gak deket lagi sama Tuhan. Tapi ternyata kenyataannya Tuhan itu tetap bergerak menghampiri loh. Yang selalu dengan nada lembutnya selalu memanggil kita untuk pulang. Ini Tuhan kita. Dan inilah yang Tuhan lakukan juga terhadap Yunus. Lalu kalau kita baca lagi boleh dibuka lagi Yunus 1 ayat 4, Yunus pasal 1 ayatnya yang keempat. Dikatakan begini, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan ini menarik Bapak Ibu, jadi ibaratnya di kapal ini ada awak-awak yang ibaratnya punya agamanya masing-masing lah. Masing-masing berteriak takut kepada Allahnya masing-masing dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Tuhan kita? Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Akhirnya datanglah nahkoba mendapatkannya sambil berkata, masa lagi kayak begini kamu tidur sih? Gitu kan. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangun dong. Berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Jadi ibaratnya, udah coba dong, ngomong sama Allah lu coba. Siapa tahu Allah lu bisa ngeredain angin ribut ini nih, supaya kita bisa selamat. Lalu ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Akhirnya mereka buang undi dan ya sesuai plot ceritanya lah ya, kenalah Yunus lah yang kena undi. Berkatalah mereka ini awak-awak kapalnya, berkatalah ayat 8 mereka berkata kepada Yunus, oke coba beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka. Lalu Yunus bilang apa Bapak Ibu? Aku seorang Ibrani atau orang Israel, orang Yahudi. Aku takut akan Tuhan. Ngomongnya sih takut akan Tuhan ya. Tapi perilakunya berbanding terbalik. Kalau takut akan Tuhan sih nurut sama Tuhan. Disuruh A, ya ngelakuin A. Tapi di sini ngomongnya aku takut akan Tuhan. Tapi sedangkan dia ngomong begitu dia lagi kabur dari Tuhan. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dan ini agak konyol Bapak Ibu ya. Yunus ini berani mengakui
oh aku takut akan Tuhan, Tuhan yang menjadikan laut dan daratan. Dan dia kabur dengan kapal yang ke lautnya, maksudnya berani banget gitu Yunus lah. Orang-orang itu menjadi sangat takut, ayat 10, lalu berkata kepadanya, oh apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Jadi pada titik ini mulai pada panik. Kita harus gimana nih, kita harus gimana. Kita udah tahu mungkin kamu penyebabnya tapi kita harus gimana. Dan di ayat 12 ini menarik Bapak Ibu. Sahutnya Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi Yunus ini tahu. Yunus itu sadar, oh ya ini badai yang besar ini terjadi karena siapa? Karena saya. Nah, waktu sekolah minggu atau seenggaknya waktu saya kecil, saya melihat tindakan Yunus ini sebagai tindakan yang rela berkorban. Oh berhati besar, oh iya ini semua karena saya, ya udah deh buang saya aja ke laut supaya kalian semua bisa selamat. Awalnya seperti itu, tapi kalau misalnya kita baca lebih seksama lagi dan nantinya di pasal 4 akan lebih terlihat Bapak Ibu. Cara mana lagi yang paling ampuh supaya Yunus gak ketarsis selain mati di laut. Kita suka melihat kisah ini sebagai, wah Yunus rela berkorban, dia bilang campakkanlah saya ke laut biar kalian selamat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cara mana yang lebih ampuh untuk nggak pergi ke Niniwe daripada mati di laut. Ibaratnya Yunus berani ngomong gini, saya lebih baik mati daripada saya mesti pergi ke Niniwe. Mending lempar saya aja. Tapi awak-awak kapal ini melihat ide itu sebagai ide yang, jangan sampai dah gitu kan. Mereka tetap berdayung-dayung, ayat 13. Berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu ke darat. Karena ya mereka masih gak mau gitu kan. Mereka tidak sanggup sebab laut mereka bergelora menyerang mereka. Akhirnya ayat 14, awak kapal ini lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Tadinya awak-awak kapal ini berseru kepada Allahnya masing-masing. Tapi tiba-tiba di ayat 14 lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Jadi agak bertobat mereka. Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini dan janganlah engkau tangguhkanlah kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat demikian, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian ya akhirnya seperti kita tahu Yunus dilemparkan ke laut dan laut menjadi reda. Dan menariknya di ayat 16 dikatakan orang-orang itu menjadi sangat takut, awak-awak kapal itu menjadi takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengingkrarkan nazarnya. Di sini ada sedikit ironis Bapak Ibu. Jadi ada nabi Tuhan yang tidak taat, tapi di satu sisi ada awak-awak kapal yang tadinya tidak percaya kepada Allah, tiba-tiba setelah kejadian ini langsung mempersembahkan korban kepada Allah. Ada sebuah cerita ironis di sini. Ternyata awak-awak kapal yang hatinya begitu lembut untuk menerima Tuhan, tapi ada nabi Tuhan yang malah hidupnya kacau, lari daripada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu ya Yunus masuk ke perut ikan dan selebihnya. Boleh kembali ke PPT. Ini sebuah gambaran klasik dari seorang pelukis, saya lupa namanya, tapi ya seperti yang kita tahu Yunus akhirnya masuk ke perut ikan. Dan kalau nanti kita baca Yunus pasal 2, itu isinya doanya Yunus kepada Tuhan. Dia mengatakan penyesalannya dan akhirnya dia dimuntahkan. Kita akan skip Yunus 2 karena mungkin ini bisa kita baca sendiri, tapi yang menarik ada di Yunus 3 dan Yunus 4 Bapak Ibu. Dan saya akan bacakan Yunus 3 pasalnya yang ke-1 nanti sampai yang ke-4. Seperti yang kita tahu ya Yunus akhirnya di perut ikan berdoa, bertobat, dilepehkan ke darat. Dan kita masuk ke Yunus 3 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk yang kedua kalinya. Tuhan kita, Tuhan yang bermurah hati memberikan kesempatan yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
Akhirnya bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Akhirnya Yunus dengar, taat. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Kalau tadi di komik Alkitab Anak tadi yang saya bilang butuh 3 hari untuk sampai ke Niniwe. Gitu ya. Tapi kalau di sini sebenarnya yang lebih tepat itu Niniwe itu kota yang begitu besar, besar banget. Sampai kalau mau kelilingin kota Niniwe itu butuh 3 hari perjalanan luasnya. Jadi nggak cuma sekali keliling, ibaratnya keliling Jakarta gitu ya, butuhnya 3 hari katanya. Nah akhirnya mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Berapa lama Bapak Ibu? Sehari. Butuhnya berapa lama untuk kelilingin kota? 3 hari. Tapi di sini ditulisnya Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Jadi agak sedikit kita bisa mempertanyakan, loh kan butuhnya 3 hari. Tapi kok Yunus cuma sehari doang ya? Ada apa ini? Lalu Yunus berkhotbah, khotbah yang terkenal. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah ini menarik kenapa Bapak Ibu? Karena khotbah Yunus ini yang pertama disuruhnya kan menyerukan kejahatannya Niniwe kan katanya begitu ya. Tapi di khotbahnya nggak ada tuh kejahatan yang mereka mesti bertobat dari kejahatan apa, nggak ada di sini. Yunus bahkan nggak ngasih tahu bertobat kepada siapa, harusnya kan kepada Tuhan, tapi nggak dikasih tahu di sini. Dan sebenarnya kalau di dalam bahasa Ibraninya ini Yunus itu cuma khotbah 6 kata aja. Sangat khotbah yang sangat singkat. Tapi uniknya malah khotbah yang sangat singkat ini malah mempertobatkan satu kota. Kalau kita buka ayatnya lagi bahkan ayatnya yang ke-5 kita baca. Yunus pasal 3 ayat yang ke-5. Dan ini menariknya, cuma khotbah begini doang. Tapi ternyata kota Niniwe itu begitu lembut hatinya. Ayat yang ke-5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabun. Setelah sampai kabar itu kepada raja, akhirnya dari cuma masyarakatnya doang, sampai beritanya ke raja, wah ini raja kota Niniwe, raja bangsa yang kejam. Tapi ternyata dia malah turun dari singgasandanya, ayat yang ke-6, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia bahkan sampai ternak katanya, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Jadi gak cuma orangnya yang disuruh puasa Bapak Ibu, hewan-hewan ternaknya aja disuruh puasa. Haruslah semuanya, ayat ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. Dan akhirnya di ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi kita mendapatkan sebuah kota yang katanya kejam. Kita dari pasal 1 kita udah mendapatkan gambaran kalau Niniwe ini kota yang jahat, kota yang kejam. Tapi ternyata hanya dikhotbahin sedikit doang, khotbah yang sangat singkat, tiba-tiba tobat semua. Dari orang-orangnya sampai rajanya, sampai hewan-hewan ternaknya disuruh puasa, bertobat semua. Sedangkan Yunus ini menarik Bapak, disuruh 3 hari keliling kota Niniwe, tapi cuma sehari. Khotbahnya pun kontroversial. Seakan-akan Yunus ini berusaha untuk menyabotase pesan khotbahnya sendiri, cuma dengan jalan sehari doang dan khotbah yang kurang jelas, bertobat kepada siapa nggak tahu, bertobat atas kejahatan apa juga nggak dikasih tahu, cuma disuruh tobat gitu aja. Dan akhirnya Bapak Ibu, dan di sini menjadi pesan firman Tuhan kita. Kita buka Yunus pasal 4, di mana mulai terungkap akhirnya semuanya. Alasan dari Yunus kabur, alasan dia
nggak mau ke Niniwe. Kita melihat di sini. Ayatnya yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Hal itu ini adalah ya Niniwe bertobat dan Tuhan gak jadi ngancurin Niniwe, malah Tuhan ampunin Niniwe. Ya. Hal itu malah sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, nah ini alasan kenapa Yunus gak mau ke Niniwe. Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ya karena aku tahu Tuhan, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dan ini yang jarang, mungkin kalau untuk anak-anak sekolah minggu kurang bisa dicerna gitu ya. Tapi kalau untuk kita orang dewasa, kita mesti melihat ini. Yunus itu kesal karena entah gimana caranya Yunus tahu kalau Tuhan akan ngampunin Niniwe, bangsa yang Yunus benci, dan dia nggak seneng atas pertobatan Niniwe dan pengampunan yang Tuhan kasih ke Niniwe. Itu Yunus nggak suka sama sekali sama hal itu. Makanya Yunus tadi bilang, ya tuh kan, ibaratnya kalau pakai bahasa saya gitu ya, tuh kan apa gue bilang dari dulu. Tuh, aku tahu Tuhan engkau pasti akan menyayangi mereka, akan panjang sabar terhadap mereka, akan berlimpah kasih setia engkau, bahkan menyesali malapetaka yang engkau akan datangkan. Kalau pakai bahasa saya Bapak, lebih baik saya mati aja Tuhan daripada punya Tuhan, daripada hidup dengan Tuhan yang seperti engkau. Ini yang menjadi sangat kontroversial dari Yunus Bapak Ibu. Yunus membenci ketika ia melihat kalau Allah ternyata juga mengasihi musuhnya. Ketika Allah juga mengasihi orang-orang yang dia benci. Yunus gak suka ngelihat orang-orang yang dia gak suka ternyata disayang oleh Allah. Dan ini yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak senang sama seseorang, ketika kita memiliki kebencian terhadap seseorang. Dan ketika kita tahu mungkin suatu hari dia datang ke gereja dan bertobat, sebut saja, datang ke sini dan tiba-tiba dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia mau terima Tuhan sebagai juru selamat dan segala macam. Reaksi kita apa? Apakah kita malah, dia kan yang nyakitin gua dulu. Biasanya begitu. Dia kan orangnya gak benar, ngapain tiba-tiba datang ke gereja minta ampun. Kadang-kadang kita itu suka punya hati yang sama kayak Yunus Bapak Ibu. Kita kesal melihat kalau ternyata Tuhan mengasihi orang ini juga. Kita kesal mengetahui kalau ternyata Tuhan mati untuk orang ini juga. Dan kita nggak seneng dengan pertobatan orang lain. Misalnya Bapak Ibu, kita ngelihat di Instagram, wah ini orang hidupnya udah gak benar, tiba-tiba di hari Minggu datang ke gereja. Rasanya kok, sok suci banget nih orang. Kita suka melontarkan penghakiman-penghakiman seperti itu terhadap terutama orang-orang yang gak kita sukai. Dan inilah yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bercermin dari kisah Yunus. Dan boleh dibantu buka Pak, Yunus 4 Yunus 4 ayatnya yang keempat. Bagaimana sih respon Tuhan ketika Yunus berkata begini? Bagaimana respon Tuhan ketika Yunus bilang, tuh kan udah tahu gue, pasti diampunin, mending gue mati aja dah. Respon Tuhan gimana? Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Udah sederhana aja Bapak Ibu, layakkah engkau marah? Lalu kita baca lagi ayatnya yang kelima, akhirnya Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi udah cuma sehari perjalanan keliling Niniwe doang, dia keluar dari kotanya, dia bikin tenda, dia duduk di sana nungguin. Nah kira-kira nih tobatnya bentar doang gak ya? Dia nungguin. Nih kalau tobatnya gak sejati, gak beneran, Tuhan langsung hancurin aja. Dia ditungguin, diliatin.
sama Yunus. Ayatnya ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Supaya apa? Supaya ya dia terhibur dari kekesalan hatinya. Dan Yunus sangat bersuka cita atas pohon jarak itu. Teduh gitu ya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga pohon jaraknya jadi layu. Tadinya jadi kanopi buat dia tapi layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiup angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, sekali lagi gitu ya. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat yang ke-9, dan ini penting Bapak Ibu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus bilang, selayaknya aku marah sampai mati, masih kesel gitu. Ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, oke, kita pakai logika kamu. Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuk sedikitnya pun kamu gak berjeripaya untuk tumbuhin gitu kan. Aku yang tumbuhin, aku yang kasih kanopi pohon jarak itu ke kamu, aku yang sediain segalanya. Kamu bahkan gak menginvestasikan waktu kamu untuk tumbuhin, kamu belum ada hubungan batin lah sama pohon jarak itu. Orang aku yang tumbuhin sehari doang tumbuh gitu kan, kata Tuhan. Ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dan sudah selesai dari buku Yunus ini. Kitab Yunus ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Gak ada kelanjutannya, kita gak pernah tahu respon Yunus selanjutnya gimana. Kita gak pernah tahu Yunus akhirnya beneran tobat gak, menyesal gak atau gimana, kita gak pernah tahu. Tapi seenggaknya pertanyaan dari Tuhan di sini menjadi pertanyaan bagi kita juga. Layakkah kita marah ketika Tuhan juga mengasihi orang-orang yang mungkin kita benci? Orang-orang yang kita gak sukai. Kalau misalnya Bapak Ibu, Allah itu tidak hanya mengasihi Anda, tapi Allah juga mengasihi orang-orang yang Anda gak sukai. Orang-orang yang mungkin Anda benci. Apa kemudian reaksi kita ketika kita mengetahui kalau Allah mengasihi orang-orang yang seperti mereka juga? Apakah reaksi kita seperti Yunus yang kesel karena Tuhan ternyata juga mengasihi orang itu? Atau kita mau belajar mengasihi, mencintai sebagaimana Tuhan mencintai? Dan ini menjadi pertanyaan kita. Saya mau ajak sekali lagi Bapak Ibu untuk buka Lukas pasalnya yang ke-15, boleh minta tolong Pak, Lukas 15. Dan ini yang menjadi sangat dekat dengan kita. Lukas pasalnya yang ke-15, mulai dari ayat yang pertama dulu. Lukas 15 ayatnya yang pertama, dan ini sangat dekat dengan kisahnya Yunus. Karena apa yang terjadi dalam kisah Yunus ini terjadi juga dalam kehidupan Yesus ternyata. Saya akan bacakan. Yunus 15 ayatnya yang pertama. Lukas, sorry. Yunus mulu jadi sebutnya Yunus ya. Lukas 15 ayatnya yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kalau yang seperti kita tahu para pemungut cukai atau orang-orang berdosa, mereka di kalangan orang Yahudi ini orang-orang yang dicap buruk lah. Namanya jelek. Pemungut cukai ini berkaitan sama Roma, artinya pengkhianat. Orang-orang berdosa ini ya orang-orang yang dicap jelek di mata masyarakat. Jadi mereka orang-orang yang gak terpandang. Orang-orang yang dianggap oleh masyarakat, udah gak bisa diselamatin, udah dibiarin aja. Ayat yang kedua, maka karena melihat pemungut cukai dan orang berdosa ini ngumpul sama Yesus, Yesus mau kumpul sama mereka. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini merasa, guru macam apa ini guru yang nerima orang berdosa dan makan bareng sama mereka.
Karena kejadian ini akhirnya Yesus memberikan 3 perumpamaan, Bapak Ibu, perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang, dan yang paling populer anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Dan karena domba dan hilang dan koin yang hilang kepanjangan nanti ya, kita langsung skip aja Bapak Ibu ke perumpamaan anak yang hilang. Dan saya yakin kita semua udah tahu lah ceritanya. Ada seorang bapak, ayat yang ke-11 Pak, ayat yang ke-11 ya. Kita tahu ada seorang bapak yang punya 2 anak, yang sulung dan yang bungsu, tapi yang bungsu ini agak kurang ajar gitu ya, minta warisan sebelum bahkan bapaknya meninggal. Tapi akhirnya bapaknya kasih, tapi anak bungsu ini keluar rumah dan pergi ke entah berantah, dia habiskan semua foya-foya. Nasibnya malang, bahkan dia sampai habis segala hartanya, dia mau hidup aja nggak bisa. Sampai dia kerja ke peternakan babi, yang notabene kalau buat orang Israel itu babi itu haram gitu ya Bapak Ibu, babi itu najis. Tapi dia nggak peduli, dia gimana caranya makan, gimana caranya dapat penghasilan ya, saya mesti kerja. Bahkan sampai mau makan makanan ternak babi gitu kan. Tapi bahkan ternak babi aja nggak dikasih sama pemilik peternakan babinya. Akhirnya lalu di ayat yang ke-17, Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi, aku di sini malah mati kelaparan. Di rumah Bapakku banyak pekerja yang bisa makan. Aku di sini susah. Oke lah, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, ayat 18, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku gak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini yang menjadi di dalam benak si anak bungsu ini ya. Dia mesti ngomong ini sama bapaknya. Jadi bayangin aja Bapak Ibu ya, bayangin aja ya dia dengan sebuah penyesalan yang besar. Udah ngabisin harta bapaknya. Sekarang mesti balik ke rumah bapaknya, gimana gak malu gitu kan ya. Tapi bayangin aja Bapak Ibu skenarionya. Dia jalan ke tempat bapaknya tinggal, mungkin di tengah jalan sampai latihan kali mungkin ya, Bapak aku salah, aku pulang gak mesti jadi anak deh, yang penting aku kerja jadi pekerja aja gak apa-apa. Mungkin dia latihan, mesti ngomong apa aja sama bapaknya. Kalau di kisahnya ini kita tahu kisahnya, bapaknya dari jauh udah ngelihat dia gitu kan. Bapaknya udah ada di depan rumah dari jauh ngelihat dia, bahkan bapaknya kejar, bapaknya lari, bahkan dipeluk gitu kan. Mau itu bau babi juga dipeluk Bapak Ibu ya. Tapi bayangin Bapak Ibu, bayangin kalau misalnya bukan bapaknya yang ada di depan rumahnya, tapi malah kakaknya, si anak yang sulung. Kalau kita tahu kakaknya yang sulung ini yang gak senang dengan kepulangan adiknya ya. Yang waktu dia tahu, wah kok bapak gue lemparin pesta, ngadain pesta buat kepulangan adik gue, dia gak mau, dia keluar rumah, dia kesel. Dia gak mau ikut berpartisipasi dalam kepulangan adiknya, dia gak mau merayakannya, dia kesel. Bayangin Bapak Ibu, bayangin kalau misalnya kakaknya yang ada di luar rumah. Dan dia pertama kali ketemu itu bukan sama bapaknya tapi sama kakaknya. Bayangin aja Bapak Ibu, kakaknya akan ngomong apa? Lu ya, misalnya ini imajinasi saya aja Bapak Ibu ya. Lu ya, udah ngamisin harta bapak kita, sekarang balik lagi. Mau lu apa? Bisa jadi. Mungkin dengan rasa bersalah adiknya bilang, iya bang, gitu kan. Maaf bang, aku dulu gak tahu, aku tahu dulu itu aku kurang bijak, aku tahu aku gak layak, aku juga mau pulang ini gak minta jadi anak kok bang, aku mau jadi pekerja aja, aku tahu diri, aku tahu aku salah, aku gak minta jadi anak, gak minta lebih dah, aku cuma pengen jadi pekerja aja. Bayangin kalau kakaknya yang terima dia di depan, bisa jadi kakaknya bilang begini, gak ada, lu gak tahu bapak kita udah sesakit hati apa, lu gak tahu harta yang lu udah habisin, lu gak tahu luka yang lu timbulin di keluarga kita. Sekarang gue gak mau terima lu pergi. Bayangin kalau kakaknya yang ketemu dibandingkan bapaknya. Nah Bapak Ibu, sayangnya
Kadang-kadang kita itu suka jadi si kakaknya juga. Yang gak seneng sama pertobatan orang lain. Gak seneng ketika melihat ada orang mau bertobat gitu kan. Dan ternyata Tuhan menerima dia, Tuhan mengampuni dia. Kita malah gak seneng. Bahkan kita gak seneng sama Tuhan. Tuhan kok, Tuhan juga sayang sama dia. Saya gak terima Tuhan, dia tuh udah begitu jahat Tuhan. Kok Tuhan bisa-bisanya ngampunin dia? Bisa jadi Bapak Ibu. Kita lebih sering jadi kakaknya. Yang gagal untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan cintai. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Dari kisah Yunus, dari perumpamaan Yesus. Beberapa hal untuk kita refleksikan. Apakah saya pernah merasa tidak senang ketika ada orang yang mungkin kita kenal, dia bertobat dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Apakah kita pernah merasakan ketidaksenangan itu? Yang kedua, kalau mencintai apa yang Tuhan cintai itu juga mencakup orang-orang yang kita gak suka. Ya jika Tuhan mengasihi mereka, bukankah kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama? Dan ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Kadang-kadang hal yang tersulit itu bukannya menjangkau jiwa yang kita gak kenal. Tapi justru yang kita kenal betul dan yang kita gak suka. Bukan karena orang itu sulit terima Tuhan, bukan. Tapi karena yang menghalangi kita adalah kebencian kita, ketidaksukaan kita. Dan bagaimana reaksi kita ketika ternyata, Tuhan juga mati loh untuk dia. Tuhan juga mati untuk menebus hidupnya. Dosa-dosanya dia juga diampuni. Tuhan ternyata juga sayang sama dia. Jika itu terjadi, apa reaksi kita? Patutkah kita marah ketika Tuhan mencintai orang yang mungkin kita gak sukai? Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Ini PR untuk kita semua. Supaya kita bisa belajar mengasihi orang-orang yang Tuhan juga kasihi. Belajar untuk gak menyimpan kebencian kita terhadap seseorang. Apalagi kebencian terhadap orang yang ternyata Tuhan juga kasihi. Kita mau belajar untuk gak menjadi seperti Yunus, tapi bahkan bisa belajar menjadi Yesus yang mungkin menerima orang-orang yang tidak kita sukai dan belajar untuk mencintai siapa yang Tuhan cintai. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu begitu luas Tuhan, Kasih-Mu lebih luas dari samudera, lebih luas dari cakrawala. Kami bersyukur dari segala kesalahan yang telah kami perbuat, segala kejahatan yang mungkin pernah kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mengampuni kami, Engkau tetap menganggap kami anak. Dan kiranya Tuhan, apabila hari-hari ini kami menemukan diri kami sulit untuk mengasihi orang-orang yang Engkau kasihi. Kami merasa kesal ketika melihat orang lain yang kami gak suka ini bertobat. Kami kesal kalau Engkau ternyata juga mengasihi orang-orang yang kami benci. Tuhan, hari ini kami sadar, kami meminta ampun Tuhan. Kiranya kami dapat mencerminkan kasih-Mu yang besar juga kepada orang-orang yang kami temui, terutama orang-orang yang kami tidak sukai Tuhan. Sehingga pelan-pelan di dalam hati kami terjadi sebuah transformasi, perubahan. Dan kami mulai dapat melihat sebagaimana mata-Mu melihat, memiliki hati yang seperti Engkau, yang mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan, ajar kami untuk terus menjadi seperti Engkau. Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, di dalam keseharian kami. Apabila kami menemukan ada kebencian, ada ketidaksukaan kami terhadap orang lain, kiranya Engkau bantu kami untuk menyelesaikannya. Dan sehingga melaluinya kami dapat mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Tuhan, ini doa kami. Terus bimbing kami Tuhan, terus tuntun kami karena kami gak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai hidup kami sehingga kasih-Mu mengalir melalui hidup kami dan terus mengalir melalui hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Amin.